Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online PKPM 5 Warna. Hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot di paket C modul 5 unit 1. Nah, untuk pertama-tama kita akan mempelajari dulu apa sih itu teks anekdot. Teks anekdot merupakan karangan cerita atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Nah, kalau kita pernah melihat stand up komedi gitu yang itu isinya kritikan tentang topik sosial atau pendidikan, nah itu adalah materi dari teks anekdot gitu. Karena di dalam teks anekdot itu harus terdapat unsur-unsur itu tadi, kritikan, pendapat gitu. Oke, lanjut. Ciri-ciri dari teks anekdot. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah di dalamnya itu selain humor ada selain tujuannya untuk menghibur, ada juga untuk mengkritik atau memberi saran gitu. Nah, itu yang pertama, humor atau lelucon, artinya teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Jadi bisa dari cerita nyata atau kita bikin, tapi nantinya tetap ada bagian untuk selain unsur hiburan gitu, seperti kritikan atau sindiran. Yang kedua, bersifat menggelitik, artinya teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Jadi ketika kita membuat suatu teks anekdot gitu, nah kita harus bisa membuat pembaca itu merasa terhibur, bisa mengundang gelak tawa gitu dalam segi tersuratnya atau tertulisnya. Nah, yang ketiga, bersifat menyindir. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sifat menyindir dalam teks anekdot itu. Karena memang tujuannya, perbedaannya dengan komedi adalah di bagian itunya. Kalau komedi itu dia materinya full hanya untuk membuat orang itu bisa tertawa gitu atau terhibur. Nah, kalau di teks anekdot di dalamnya itu terdapat sindiran atau kritikan gitu loh. Nah, yang keempat, bisa jadi mengenai orang penting. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu ya dalam pembuatannya gitu loh, ada tujuannya seperti ya tadi, menyindir, beri saran, mengkritik. Lalu kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Ya bedanya kalau dongeng itu kan nggak semua bersifat humor gitu, mungkin hanya diselipkan sedikit saja, tapi kalau untuk teks anekdot itu full humor, tapi di situ terdapat kritikan dan saran. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Jadi mau itu mengkonotasikan manusia menjadi hewan atau perwatakannya saja yang kita ambil untuk teks anekdot itu bisa. Tujuan dari pembuatan teks anekdot. Apa sih tujuan dari pembuatannya? Yaitu yang pertama, membangkitkan tawa bagi pembacanya. Ya, judulnya juga sudah anekdot ya. Tentu saja untuk membuat orang itu terhibur atau tertawa. Lalu yang ketiga, sebagai sarana pengkritik. Kalau dulu di koran-koran itu sering kita menemukan
teks-teks anekdot gitu yang di situ terdapat kritikan-kritikan terselubung gitu, yang tersirat gitu dari tulisan-tulisan itu yang sebenarnya tidak ditulis secara gamblang dalam teks anekdot yang ada di situ, tapi sebagai pembaca gitu kita bisa mengerti kemana sih arah tujuan dari teks anekdot tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas isi dari teks anekdot. Nah, isi dari teks anekdot itu ada isi yang tersurat dan isi yang tersirat. Isi yang tersurat ya yang tertulis secara jelas dan gamblang pada teks anekdot. Nah, kalau yang tersirat itu makna yang ada di dalam teks anekdot tersebut tidak tertulis, tapi kita mengerti apa sih yang mau penulis sampaikan gitu. Itu isi yang tersurat dan isi yang tersirat. Nah, setelah ini kita akan melihat contoh dari teks anekdot. Nah, di sini ada cerita tentang sekolah berbasis internasional gitu. Nah, jadi ceritanya suatu ketika di sebuah sekolah negeri entah di mana, seorang bapak guru memberitahu kepada anak didiknya bahwa sekolah mereka akan berubah status menjadi sekolah SBI atau sekolah bertaraf internasional. Anak-anak, ada kabar gembira untuk kita semua. Tidak lama lagi sekolah kita akan menjadi sekolah bertaraf internasional. Nah, untuk menyambut hal ini saya mau tanya, apa yang akan kalian siapkan? Tanya sang guru. Lalu si guru pun bertanya pada Joni, Joni, apa yang akan kamu lakukan untuk menyambut ini? Tanya guru tersebut lebih lanjut. Dengan sigap Joni pun menjawab pertanyaan Pak Guru. Belajar bahasa Inggris agar mampu berbicara bahasa Inggris, Bu. Nah, jawab si Joni. Bagus sekali kamu, Joni. Tanya kalau kamu Jono, tanya guru yang kepada murid yang lainnya gitu. Harus siapkan uang, Pak, jawab Jono. Loh, kok uang? Iya, Pak, soalnya kalau sekolah kita statusnya sudah SBI pasti bayarannya lebih mahal. Masa sih bayarannya kayak sekolah biasa? Udah gitu pasti nanti diminta iuran untuk ini itu, jelas Jono lebih lanjut. Jawabanmu kok sinis sekali begini loh. Kalau sekolah kita bertaraf internasional, artinya sekolah kita itu setara dengan sekolah luar negeri. Jadi, kalian seperti sekolah di luar negeri. Sang guru melanjutkan penjelasannya. Tapi Pak, kalau menurut saya SBI itu bukan sekolah bertaraf internasional, tapi sekolah bertarif internasional. Jono melanjutkan penjelasannya. Nah, untuk makna tersurat yang bisa kita simpulkan dari teks ini adalah yang pertama, sekolah bagus pasti bayarannya mahal. Ya biasanya seperti itu sih, kebanyakan, bahkan hampir semua. Kecuali memang sekolah itu sudah bagus dari awalnya gitu. Berbeda dengan sekolah yang dari awalnya itu biasa saja terus meningkat ke bagus, pasti di situ juga ada bayaran yang naik gitu. Yang kedua, sekolah bagus dan bayarannya mahal hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berduit saja. Iya, itu kesimpulan dari ceritanya ke situ. Lalu yang ketiga, banyak industrialisasi dan kapitalisasi dalam bidang pendidikan. Yang keempat, sekolah yang bayarannya mahal belum tentu bagus. Ya kadang-kadang
sekolahnya sudah bagus, fasilitas sudah banyak, tapi guru atau muridnya itu nggak bisa mengikuti gitu loh dengan perkembangan sekolahnya. Lalu yang terakhir, banyak jenis iuran yang dipungut oleh sekolah yang bagus gitu. Ya iuran bangunan, iuran beli laptop, iuran ini itu. Karena kalau untuk di Indonesia sendiri kebanyakan murid itu apa ya namanya, kalau untuk yang bagus sekali gitu ya, murid itu dia ikut beli gitu loh untuk peralatan sekolahnya yang di luar dari dana BOS. Jadi kalau nggak terbackup ya beli, kayak misalkan laptop, lalu ada buku-buku pembelajaran yang harus dibeli yang di luar dari buku paket yang sudah ada. Jarang sekali sekolah yang mau menyiapkan dengan cuma-cuma gitu. Nah, jadi kritikan-kritikan itu adalah makna tersirat dalam teks anekdot yang tadi kita baca. Seperti sekolah yang bagus pasti bayarannya mahal gitu. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahasnya di unit kedua. Cukup sekian untuk pembelajaran online kita pada hari ini. Bila ada salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.